touch the sky for light and glory. La ilaha illallah. The moon will smile, don't you worry. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin, NIM 22401093, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurrafiq S.I.I.M.ag. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tema, yaitu yang pertama adalah najasah, kedua wudu dan tayamum, ketiga mandi wajib dan sunnah, keempat salat wajib dan sunnah, kelima salat jamak dan qasar, keenam salat bagi orang yang sakit. Untuk tema yang pertama adalah najasah. Najasah adalah suatu perkara yang dianggap kotor oleh syara dan dapat mencegah keabsahan sholat. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Dalil tentang najasah terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 125. Macam-macam najasah. Pertama adalah najis mughaladah atau najis besar. Najis yang berasal dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Seluruh bagian tubuh hewan tersebut najis hukumnya. Yang kedua adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis yang berupa air seninya anak laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain nasi sebagai makanan pokok. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhafafah maupun mughaladah. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Tata cara mencucikan najasah. Yang pertama adalah najis mughaladah. Basuhlah daerah yang terkena najis mughaladah dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Sebelum dibasuh, zat najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Seperti kotoran anjing yang mengenai lantai harus dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu dibasuh. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Caranya adalah hilangkan terlebih dahulu zat dan sifat-sifat air seni tersebut dengan cara dilap semisal dengan kain. Selanjutnya, percikan air ke seluruh tempat yang terkena najis hingga benar-benar merata walau tidak mengalir. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis hukniyah dan najis ainiyah. Untuk najis hukniyah, cara mencucikannya adalah cukup dengan menyiram air pada tempat yang terkena najis. Untuk najis ainiyah, cara mencucikannya adalah dengan menghilangkan zat, bau, warna, dan rasanya. Untuk tema yang kedua adalah wudu dan tayamum. Pengertian wudu secara bahasa adalah bersih dan indah. Secara istilah adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Syarat wajib wudu. Pertama adalah Islam, 2 balik, 3 berakal. Syarat sah wudu. Yang pertama adalah menggunakan air suci dan mencucikan. Kedua, mengalirnya pada anggota wudu yang harus dibasuh. Yang ketiga, tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat air dengan kuat. Yang keempat, tidak terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Yang kelima, masuknya waktu sholat bagi orang yang mengalami istihadlah dan beser. Rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam, tertib. Sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh telapak tangan. Ketiga, berkumur. Keempat, istinsyaq. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua telinga. 7, nyela-nyela jenggot.
membasahi celah-celah jari. 8. Mendahulukan anggota kanan. 9. Membasuh tiap anggota 3 kali berturut-turut antar anggota. Menghadap kiblat, tidak berbicara, berdoa setelah wudhu, dan sebagainya. Perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Ketiga, menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam. Keempat, bersentuhnya kulit antara selain mahram. Pengertian tayamum. Cara bahasa adalah menyengaja, secara istilah adalah mendatangkan debu yang suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Mandi atau membasuh anggota dengan syarat tertentu. Syarat tayamum. Yang pertama adalah adanya uzur sebab bepergian atau sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. 3. Mencari air setelah masuknya waktu sholat. 4. Sulitnya menggunakan air. 5. Menggunakan debu suci, mensucikan. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan beserta siku. 4. Tertib. Sunah-sunah tayamum. Pertama, membaca basmalah. 2. Mendahulukan tangan sebelah kanan, dan begitu pula wajah bagian atas. Yang ketiga, menipiskan debu. 4. Mualah atau susul menyusul dengan segera. Perkara yang dapat membatalkan tayamum. Pertama, setiap perkara yang dapat membatalkan wudhu. 2. Berhadas besar. 3. Terdapat air sebelum waktu atau hendak melakukan sholat. 4. Mampu menggunakan air. 5. Murtad. Untuk tema yang ketiga adalah mandi wajib dan sunnah. Pengertian mandi wajib. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib: keluarnya mani, keluarnya darah haid, keluarnya nifas, melahirkan, dan lain-lain. Syarat dan rukun mandi wajib. Syaratnya adalah Islam, tamyiz, dengan menggunakan air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan seperti cat, getah, dan lain-lain. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun-rukunnya. Pertama adalah niat mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Pertama, terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Gunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan dan kotoran. Cucilah tangan dengan memasukkannya pada tanah. Bisa juga dengan sabun agar hilang kotoran-kotoran tersebut dari tangan. Berwudu sesuai dengan aturan. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Mencuci atau keramas dari kiri ke kanan. Mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan lalu pada sisi sebelah kiri. Sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca bismillah. Kedua, berkumur dan menghirup air dalam hidung. Ketiga, menghilangkan kotoran. 4. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi dengan niat melakukan kesunahan mandi. 5. Meneliti daerah-daerah yang sulit terjangkau air. 6. Menggosok-gosok badan. 7. Memalah atau menyegarakan basuhan. 8. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dan mengakhirkan dari kiri. 9. Mendahulukan anggota tubuh bagian atas. 10. Tidak meminta bantuan orang lain kecuali uzur. 11. Meletakkan tempat air yang besar di sebelah kanan dan kecil di sebelah kiri. 12. Taslis. 13. Menghadap kiblat. 14. Berada di tempat yang aman dari percikan air. Macam-macam mandi sunnah. Pertama, mandi di hari Jumat, khusus untuk orang yang hendak salat Jumat. 2. Mandi hari raya Idul Fitri atau ada. 3. Mandi akan salat istiqosah atau memohon hujan. Bab 4 adalah salat wajib dan sunnah. Pengertian dan dasar hukum salat fardu atau wajib. Salat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir
dan disudahi dengan salam. Salat diperintahkan untuk didirikan 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Artinya salat wajib dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim yang telah mukallaf. Dalil tentang salat wajib terdapat dalam firman Allah di dalam Qiyas An-Nisa ayat 103 dan terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Macam-macam salat wajib atau fardu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Syarat wajib salat. Pertama, beragama Islam. Kedua, balik. Ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Keempat, berakal sehat. 5, melihat atau mendengar. 6, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah kepadanya. Syarat sah salat. Pertama, ialah muslim. 2, muayyiz. 3, suci dari hadas kecil dan besar. 4, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 5, menutup aurat. 6, mengetahui sudah waktunya masuknya waktu salat. 7, menghadap ke kiblat atau Ka'bah. 8, mengetahui salat itu fardu dan dapat membedakan antara rukun dan sunnah. Rukun salat fardu. Pertama adalah niat. Kedua, berdirinya bagi yang mampu untuk salat fardu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. 5, rukuk dengan tumakninah. 6, i'tidal dengan tumakninah. 7, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, salam. 13, tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan salat wajib: mengubah niat, keluar dari salat sebelum waktunya, makan atau minum makan di dalam salat maka salatnya batal, bergerak berturut-turut 3 kali, terbukanya auratnya, membelakangi kiblat, mendahului imam dalam salat jamaah, terkena najis yang tidak dimaafkan, berubah niat, mengucapkan salam secara sengaja, tertawa terbahak-bahak, sengaja berbincang atau ngomong-ngomong layaknya dengan manusia, banyak bertingkah. Hikmah salat. Salat bukan hanya sekadar rutinitas atau ritual semata. Salat adanya pembentukan kepribadian. Dengan menjalankan salat, hilang semua kesusahan dan kegelisahan. Salat merupakan benteng atau pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pengertian salat sunnah. Salat yang dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Dalil salat sunnah terdapat pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terdapat dalam hadis Rubai'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang dikuatkan atau salat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Salat ini dianjurkan Rasulullah sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Yang pertama, salat sunnah rawatib, yang kedua, salat sunnah idain. Salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Salat sunnah ini status hukumnya adalah muakkad. Contohnya salat Idul Fitri, salat Idul Adha, tarawih, dan sebagainya. Salat kusuf dan khusuf. Salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu salat rawatib, tahajud, dan istiqoroh.
sholat taubat, hajat, tasbih, sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Syarat wajib salat yaitu beragama Islam, balik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, berakal sehat, melihat atau mendengar, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah wadahnya. Tema 5. Sholat jamak dan qasar. Pengertian sholat qasar. Qasar adalah meringkas atau memperpendek sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan cara tertentu. Oleh karena itu, qasar hanya tertentu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat-syarat qasar. Pertama adalah bepergiannya tidak ada tujuan maksiat. Jarak yang ditempuh sudah mencapai masaful qasar. Sholat yang diqasar adalah sholat ada. Niat mengqasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram, tidak makmum pada orang yang sholatnya imam. Mengetahui tentang diperbolehkannya mengqasar sholat. Masih berstatus musafir ketika sholat. Bepergiannya dengan tujuannya jelas. Teknik dan tata cara sholat qasar. Tata cara sholatnya sama dengan sholat yang lain. Yang membedakan hanyalah niatnya. Pengertian sholat jamak. Jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, baik dilakukan pada waktu sholat pertama jamak takdim maupun dilakukan pada waktu sholat kedua jamak takhir dengan cara-cara tertentu. Syarat jamak yang pertama adalah niat jamak takdim ketika melakukan sholat pertama. Yang kedua, memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama. Ketiga, masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk sholat kedua. 4. Kedua sholat harus dilakukan pada waktunya. Tema 6. Sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap wajib sholat di waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Apabila melakukan sholat pada waktunya terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabung salat. Salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, sedangkan salat subuh tidak boleh dijamak karena waktunya terpisah dari salat sebelum dan sesudahnya. Macam-macam salat dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah dengan keadaan duduk, yang kedua dengan keadaan berbaring, yang ketiga dengan keadaan telentang. Keringanan bagi orang sakit. Yang pertama, kemudahan dalam menjaga kesucian, tidak wajib ikut sholat Jumat, kebolehan menjamak salat, diperbolehkan salat semampunya jika kemampuan terbatas. Tata cara sholat orang sakit. Yang pertama, orang sakit yang tidak ada kekhawatiran sakitnya bertambah parah, wajib sholat fardu dengan posisi berdiri. Yang kedua, jika orang sakit mampu berdiri dengan bantuan tongkat, bersandar ke dinding atau bertumpu pada salah seorang di sampingnya, ia sholat fardu dengan berdiri. 3. Bila orang yang sakit tidak mampu menghadap ke kiblat dan bila tidak ada orang yang membantunya untuk menghadap ke arah tersebut, ia boleh sholat dalam keadaan saat itu. Yang keempat, bila orang yang sakit tidak mampu sholat dengan terlentang, ia boleh sholat dengan posisi bagaimanapun saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.